Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya ini binatang? 4 dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu, tidak mungkin saya lolos dari penjara ini. Jika tidak ada yang sudi menolong saya, mustahil saya selamat jika tidak ada mujizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Kenapa Mudasir? Kamu tidak ingat saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Setahun lebih kita mengirim surat. Sesudah musibah datang, surat-suratmu tak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Ya, saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa ginju dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Tapi saya tahu, penyesalan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di ruangan ini, pasti saya segera tahu bagaimana wajah saya. Pasti wajah saya sudah seperti gombal busuk, banjir. Tak layak lagi untuk dipandang. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau benar kamu ada di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini. Tak perlu melapor ke polisi yang jadi raja. Tak guna melapor ke Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga Indonesia, bukan warga Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Presiden mereka pun peduli terhadap nasib para tenaga kerja, terutama yang bekerja di mancanegara. Kalau banyak uang diperas habis tuntas. Kalau ada masalah, pura-pura tidak tahu, dilupakan, diabaikan. Tapi itu kenyataannya, Mudasir. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataannya. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatannya agar dianggap bekerja di mata atasannya dan disebut punya kesetiakawanan yang lebih terhadap warga sesamanya. Mudasir, berbicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya, seketika bikin dada saya sesak. Lebih sesak lagi ketika kenyataan yang terang benderang ini tidak dianggap sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangannya kotor dan energi yang dihamburkan. Karena tidak ada uang komisi yang lebih
dalam menangani kasus ini. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi yang handal supaya pejabat-pejabat kita diakui para anggota asing. Kenyataannya, pejabat-pejabat kita lebih sering dijadikan bahan tertawaan mereka karena mereka dianggap sok pintar, bodoh, dan malas. Mudasir, kemarilah agar kita bisa saling menyentuh. Kenapa kamu tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah dirinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya disekap di kamar ini? Tolong saya, Mudasir. Kenapa kamu tidak menolong? Lihatlah bekas-bekas luka di sekujur tubuh ini. Sebelum dijebloskan di kamar ini, saya disiksa habis-habisan. Saya dipukuli, ditendang. Semua anggota majikan saya ikut memukuli saya. Pipi, dahi, punggung, perut, dan seluruh anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Saya seperti bola yang disepak sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, saya bertanya, saya menangis. Apa salah saya? Jawabannya hanya keramat dan pukulan saja. Lalu saya dipukuli bertubi-tubi. Saya berteriak, saya menangis, saya bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya keramat dan pukulan saja. Lalu saya dipukuli bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu ingat bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata itu diucapkan berulang kali. Saya ini ingat bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, sama sekali saya tidak pernah mencuri. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutup dengan karung. Lalu saya diseret, dan sebelum mengunci pintu, karungnya mereka buka. Dan ternyata saya sudah ada di ruangan ini, di kamar ini, sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihatlah, bekas luka di sekujur tubuh ini sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Dan bagaimana saya bisa bertahan hidup di sini? Mereka kasih saya makan 1 kali sehari. Minuman di termos yang bocor. Saya makan dan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Tapi Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya lebih pantas disebut sebagai anjing. Saya dianggap bukan sebagai manusia. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering diplikasi. Mana mungkin mereka percaya terhadap saya, pelayan yang seperti anjing. Tentu mereka lebih percaya terhadap sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan terhadap anjing seperti saya. Demi Tuhan, saya memperoleh upah karena saya bekerja.
Saya bukan pemalas. Saya selalu bangun sebelum subuh. Saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Saya juga menyetrika, mencuci, memasak, dan mengurus taman. Pekerjaan rumah baru selesai pukul 9 malam. Itu pun tak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Saya memasak tengah malam jika mereka berkenan untuk makan malam. Tidak apa, Mudasir. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari negeri seberang, tidak bisa menuntut apa-apa. Yang harus saya lakukan, saya harus bekerja dengan giat, tidak mengeluh, dan semua kondisi saya terima. Setahun lebih saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, Mudasir, setengah saya tabung dan sebagian saya kirim ke kampung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Dan saya bertekad di ujung tahun ke-5 saya pulang kampung dan membawa banyak uang agar kita bisa membeli sawah untuk modal masa depan kita. Pada bulan ke-13, majikan lelaki saya mendatangi saya. Nampaknya dia sudah mabuk. Waktu itu pukul 11 malam. Nyonya majikan dan anak-anaknya lagi menginap di rumah famili di luar kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan mata diam. Buru-buru saya duduk dan membalas tatapannya dengan mata heran. Saya tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya tidak berani karena terperanjat. Ya, saya memang tidak sempat bertanya apa maksudnya masuk kamar saya. Sebagai perempuan, naluri saya bilang kalau ada yang tengah menggoda majikan saya. Tubuh saya gemetaran. Kemudian dia berbaring di ranjang. Dengan isyarat tangan, dia menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Tubuh saya semakin gemetaran. Dia melotot dan kembali memberi isyarat tangan agar saya segera tidur di sampingnya. Saya tetap menggelengkan kepala. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Tapi untung saja hal itu tidak terjadi. Dia berdiri, membuka pintu dan menutupnya dengan keras. Saya menghela nafas dan bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Lalu segera saya tutup pintu, mengunci, dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Itulah satu-satunya kesalahan saya. Saya menolak hajat majikan. Dia melotot dan kembali memberi isyarat tangan agar saya segera tidur di sampingnya. Saya tetap menggelengkan kepala. Dia bangkit. Saya pikir dia akan menerkam saya. Tapi untung saja hal itu tidak terjadi.
Dia berdiri, membuka pintu dan menutupnya dengan keras. Saya menghela nafas dan bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Lalu segera saya tutup pintu, mengunci, dan menangis sampai subuh. Yasir, saya baru sadar. Itulah satu-satunya kesalahan saya menolak hajat majikan. Itu makanya saya dipukuli, disiksa, dihukum macam begini. Siksaan memang tidak segera saya dapatkan. Maksud saya, di bulan ke-15 semuanya masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16 lah majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang indon dan tidak tahu diri ini. Dari situlah saya mulai menerima pukulan-pukulan dan tamparan dari nyonya majikan. Saya hanya bisa diam. Saya tidak sudi saya mengaku sebagai pencuri, karena memang saya bukan pencuri. Pada bulan ke-16 itulah nasib saya ditentukan. Anak lelaki majikan saya mulai mengeluh kehilangan uang. Begitupun juga dengan anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki saya juga mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya sangat banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menerima akibatnya. Sesungguhnya ada apa dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini menampung banyak pekerja asal Indonesia. Dulu mereka benar-benar seperti saudara serumpun, saling menjaga sopan santun, saling menghormati, dan banyak belajar dari kita. Mereka juga mengangkut para cendekiawan untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang besar. Dengan tempo yang dekat, mereka berhasil menjadi negara kaya raya. Jadi tidak perlu lagi belajar dari kita. Mereka jauh lebih maju. Mereka mulai menanam modal dan menerima berbagai jenis modal asing. Puluhan ribu pekerja asal luar negeri dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Pekerja kasar bukan lagi bagian dari mereka. Bagi mereka yang terutama memikirkan bisnis dan memajukan politiknya, mereka juga berani membuka kasino, dan hasil pajaknya yang besar digunakan untuk membangun negeri ini. Sukses bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin besar. Tetapi mereka sadar mereka tidak punya kebudayaan dan kesenian asli asal mereka. Maka dengan uang mereka mengangkut para seniman yang tugasnya untuk membuat kesenian baru agar bisa disebut asli asal milik mereka. Tak puas dengan itu, mereka juga mencuri berbagai jenis flora dan fauna. Dan mereka sangat yakin, mereka mengakui semua itu. Kini mereka ibarat
orang kaya baru yang yakin bisa membeli apapun dengan uang. Perkaranya berhenti sampai mencuri berbagai jenis kesenian, pasti saya tidak akan sengsara seperti ini. Tapi mentalitas orang kaya baru itu, mereka yakin mereka bisa membeli apapun dan mereka layak menghukum siapapun. Para pekerja yang bekerja untuk mereka lebih sering dianggap sebagai budak. Mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi yang layak untuk menyiksa dan membunuh semua budak itu. Mudasir, kamu tidak percaya dengan cerita saya? Saya masih suci. Saya sesuci Dewi Sinta. Tidak ada yang berani menyentuh kehormatan saya. Saya akan tetap setia. Kamulah lelaki satu-satunya di hatiku. Jangan pergi, Mudasir. Jangan berpaling. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya hayalan itu tidak penting. Kamulah harapan satu-satunya. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Apakah tidak ada yang merasa kehilangan saya? Sehari 2 kali bisa dimaklumi. Tapi kalau sebulan, bisa saja sudah dianggap sebagai pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang yang tidak punya wibawa. Tidak ada yang bisa dibanggakan karena kita lebih miskin dibandingkan negeri jiran. Tolong, jangan tolong saya, tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Tolong, jangan jadikan kita sebagai ongol-ongol. Bukan boneka. Goblok. Karena sudah saya tinggal. Udah marah-marah. Udah saya marah. Udah. Jangan berpaling. Berbalik. Balik loh.